Akhir ya dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pertama-tama terima kasih sekali lagi atas kebersamaan yang sudah ada dan sampai dengan hari terakhir ya, persidangan pra-peradilan yang pertama. Saya berani katakan dengan tegas sekarang, pra-peradilan yang pertama pada hari Jumat tanggal 3 Juli 2026 ini, sebelum nanti putusan pada tanggal 7 hari Selasa yang akan datang. Nah, saya ingin menyampaikan juga, ada beberapa pertanyaan teman. Mas, itu tadi ngapain kok sebelum selesai kok beberapa kuasa hukum maju ke depan bisik-bisik dan hakim mengatakan, oh ini kan sudah selesai. Jangan dianggap apa-apa, itu adalah permohonan dari tim kuasa hukum kami untuk melihat kembali ya berkas-berkas yang mungkin kemarin agak sempat belum dicatat dan detail. Makanya hakim tunggal tadi mengatakan jangan difoto ya gitu, karena itu hanya boleh. Iya, karena itu akan berguna bagi kita semuanya. Ya, kalau ada berkas yang diajukan supaya tidak ada lagi nanti misalnya ada pengajuan berkas lagi tapi ternyata berkasnya beda, atau timbul misalnya nanti surat penangkapan, surat penahanan dan termasuk surat termasuk yang barang bukti itu berubah. Siapa tahu berubah, yang kemarin pakai kuhab baru ternyata diubah menjadi kuhab lama supaya dicocok-cocokkan. Nah, ini kan nggak boleh terjadi. Meskipun kita nggak boleh suudzon begitu. Ya, tapi yang jelas adalah hari ini kita sudah sampai di ujung dan ini hari Jumat yang berkah, dan tadi sudah dikatakan oleh Pak Abdul Ghafur Sangaji ya, kita sudah mendaftarkan kembali pra-peradilan yang kedua. Pra-peradilan yang kedua yang nanti akan mempertanyakan ya tentang bagaimana penetapan tersangka yang menggunakan Undang-Undang ITE. Karena kita tahu semua, Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik itu dibuat atas kebutuhan mendesak negara Republik Indonesia untuk persoalan ekonomi e-commerce waktu itu. Jadi singkatnya waktu itu kita tuh hampir di-ban oleh semua negara ya. Karena apa? Karena kita belum punya undang-undang tentang transaksi elektronik. Maka undang-undang itu digagas oleh dua kampus, yaitu kampus UI di Jakarta dan kampus ITB, kampus Unpad di Bandung ya. Jadi ada Cyber Law dan juga ada IETE, Informasi Elektronik dan Transaksi Elektronik. Kebetulan saya ada di dalam tim gabungan itu bersama Prof Henry Subianto ya, Prof Henry selaku staf ahli dari Menteri Kominfo waktu itu. Kominfonya masih bernama Komunikasi dan Informasi, masih zaman Pak Samsul Umar. Itu tahun 2003. Jadi kita tahu persis ternyata undang-undang ini salah gunakan. Bahkan pasal 32 dan 35 itu cacat betul kalau itu digunakan untuk mentersangkakan saya dan juga Dr. Tifa. Karena tidak ada rekayasa elektronik yang kita lakukan, rekayasa dokumen nggak ada. Bahkan saya pun tidak ada yang mengunggah atau mengupload. Maka kemarin saya juga mengerti kalau teman-teman dari Ikatan Jurnalis Televisi Indonesia sangat mempertanyakan dan bukan menggugat ya, tapi mungkin akan mempersoalkan tayangan-tayangan TV yang dijadikan bukti. Tayangan TV itulah hak demokrasi, itulah hak media untuk kemudian menyampaikan. Kalau semua media tiba-tiba bisa digugat tayangannya kan parah. Nanti pemret atau host yang ada dipanggil selaku saksi, kan rusak negeri kita. Kalau itu karena semua itu juga kalau media itu sudah ada undang-undang pokok pers, ya itu ada undang-undangnya sendiri tahun 99, tidak bisa kemudian langsung ditarik kepada undang-undang ITE. Jadi terima kasih juga untuk media yang sudah kita bersama menegakkan itu. Artinya apa? Artinya penggunaan undang-undang ITE itu sangat tidak tepat. Satu lagi, undang-undang ITE itu terpaksa dibuat waktu itu karena ketika pemilu tahun 2004 waktu itu ada hacking terhadap situs KPU. Ada situs itu jadi partai jambu, partai nangka. Itu digunakan undang-undang ITE karena ada data elektronik diretas oleh seseorang, diubah lagi, digunakan lagi. Nah, yang sekarang terjadi siapa? Pengupload data elektroniknya saja tidak disentuh sama sekali, namanya Dian Sandi Utama. Itu harus kena dulu karena dia jelas betul melanggar pasal 32, melakukan transformasi, ya, mentransmisikan, ya. Kemudian siapa yang mengubah? Nggak ada yang mengubah. Seorang peneliti itu tidak mengubah data di sini. Kita hanya membaca data, menyajikannya. Jadi tidak ada 0,0001% pun yang kita ubah dari itu. Nggak ada. Kalau tampilannya beda, lah itu namanya adalah tampilan. Sama seperti Bapak dan Ibu sekalian. Misalnya mohon maaf nih, saya pakai contoh Bu Soraya. Bu Soraya periksa, maaf nih ya Bu, periksa kandungan. Kemudian di situ diperiksa pakai USG. Kemudian di USG tampak, oh ini Ibu, maaf Ibu, positif. Ini bayinya, bagus banget. Terus kemudian bayinya, ini gerak-gerak. Apa bayi dalam kandungan Ibu ini berubah? Tidak, ini hanya dibaca. Pembacaannya kalau misalnya bayinya itu dulu hitam putih, sekarang berwarna, ya itu adalah teknologi ELA yang saya pakai, ya. Kemudian itu adalah error level assistance yang kemudian dibacakan di sidangnya Dr. Tifa. Itu adalah hasil uji dari alat yang membaca sesuatu dan ini tidak mengubah sama sekali objek pokoknya. Ijazahnya Jokowi apa berubah?
tetap palsu. Ya, nggak ada yang berubah. Ya, jadi meskipun kita baca apapun, tetap. Nah, jadi itulah alasan kami untuk kemudian kami mengajukan pra peradilan yang kedua. Ya, pada hari Jumat tanggal 10 Juli yang akan datang. Saya langsung jawab saja pertanyaannya. Apakah ini berarti ada penundaan lagi terhadap perkara utamanya saya di Pengadilan Jakarta Timur? Itu konsekuensi dari kitab hukum acara pidana yang baru. Jangan salahkan saya, jangan salahkan tim hukum saya. Kalau kemudian ya terpaksa harus menunggu. Ya menunggu putusan dari pra peradilan yang kedua juga nanti. Itu ya, clear ya. Jadi artinya sekaligus kita umumkan, kita bocorkan langkah-langkah kita, dan itu tidak ada yang namanya buying time. Gak ada. Ini bukan buying time. Daripada nanti tiba-tiba diputus tapi ternyata salah penerapan pasal 32 UU ITE. Padahal saya sudah terlanjur putus. Itu persis kayak tragedi Sengkon dan Karta, ya, yang sudah diputus dulu, kemudian ternyata setelah dilihat-lihat, waduh ternyata ada kesalahan di dalam putusan sidang yang dulu. Kan sayang. Sebelum putusannya kemudian dibuat di pokok utamanya, kita koreksi, kita benarkan dulu dalil-dalil yang sudah disampaikan, bahkan gugatan ataupun dakwaan yang kemarin di dalam dokter. Dan kemarin kan kalau teman-teman lihat dakwaannya dokter Tifa, banyak sekali, ya, lebih dari 20 barang-barang bukti. Itu yang terkait dengan dokter Tifa cuma berapa? Cuma 5. Yang terkait dengan saya juga kalau nggak 5, kalau nggak 6. Semuanya terkait dengan siapa? Dokter Eng, Siolansian Lipar M. Eng, dokter palsu itu. Nah, kalau dokter palsunya itu sudah di RJ, sudah di SP3, harusnya itu juga gugur semuanya, gitu loh. Dan tidak ada yang terkait dengan kami secara langsung, apalagi itu yang banyak kan S, terus balik. Nah, itu kan nggak masuk kita semuanya. Kenapa itu masih dibacakan di dokter Tifa? Makanya nanti ketika itu sudah kita lakukan praper semuanya, yang insya Allah itu aja menjadi bahan praper juga bagi kami, karena itu sudah diumumkan publik, ya kan, gitu. Jadi itulah strategi cerdas, strategi tepat, strategi cadas yang kita gunakan, ya, memanfaatkan KUHP baru. Memanfaatkannya atau membaca KUHP baru. Melaksanakan kebaikan KUHP baru. Melaksanakan kebaikan KUHP baru. Oh, itu pemanfaatan enggak ya? Melaksanakan kebaikan dari kitab undang-undang hukum acara pidana yang baru. Itu ya, teman-teman.